Halo semua, welcome back. Sorry, welcome back to my channel. Buat yang baru mampir di channel ini, halo, nama aku Patricia. Dan di channel YouTube aku ini aku posting berbagai macam hal yang random, mulai dari yang berkaitan dengan fashion, terutama fashion plus size, usually kayak Shopee haul atau fashion plus size haul, begitu-begitu. Karena aku adalah seorang wanita yang bertubuh plus size. Look at this. Dan juga makeup dan hal-hal yang random lainnya sih, basically apa yang pengen aku post ya aku post gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten yang seperti itu, silahkan subscribe di channel aku ini. Tataram. Oke, di video kali ini agak lain ya. Seperti di judulnya, ini aku bakalan sharing perjalanan diet aku. So, kalau misalnya kalian follower lama, kalian pasti udah lihat dan udah aware sama perubahan fisik aku. And I do lose some weight. I do lose around 20 kilos already. Udah turun sekitar 20 kilo dari bulan Juli aku dietnya. Dan di haul aku yang barusan banyak yang komenin, Kak, nggak banyak sih, cuman maksudnya ada yang komenin kayak, Kak, share tips diet atau perjalanan dietnya gitu. Dan sebenarnya aku juga udah wanting to share this, tapi mind that aku ini bukan personal trainer, aku nggak punya basic apapun di bidang gizi. I'm not a dietitian, a nutritionist. Aku bukan orang-orang yang harus kalian datangi kalau misalnya kalian mau tips-tips diet. Kayak aku nggak punya background di bagian gizi atau nutrition atau kayak apa sih, personal trainer gitu-gitu. Bahkan aku kalau misalnya ke gym juga aku aware banget kalau postur-postur aku dalam melakukan gerakan-gerakan itu masih salah. So, apa ya? Jadi kayak just kayak aku bukan orang yang harus kalian datangi kalau misalnya kalian butuh tips diet dan segala macam. Cuman aku bakalan share aja apa yang aku lakuin that makes me lose 20 kilos for the past 6-7 months. Dan yang perlu kalian ingat lagi adalah tubuh orang itu berbeda. Tubuh setiap orang itu berbeda. Jadi what works for me belum tentu works for you, dan what works for you belum tentu works for me gitu loh. Jadi mungkin ini aku akan lebih share ke apa ya, kayak semangatin kalian mungkin, atau mungkin kayak from the psychological perspective, psychological thing. Dan aku juga bukan psychologist, jadi kayak cuman kayak just apa ya, anggap aja aku sebagai teman kalian yang mau nyemangatin kalian gitu loh. If you wanting to lose weight, to get fitter, to get healthier. Oke, aku mau share dulu alasan aku kenapa aku diet gitu. Apa aku mau menjadi lebih cantik, lebih body goals gitu-gitu? No, really ya, agak sih sedikit. Cuman sebenarnya tujuan aku, because I kind of feel like dalam melakukan sebelum aku diet, jadi kayak pas bulan Juni itu aku udah 100 kiloan kalau nggak salah, 100 kilo dengan lingkar perut itu 100 hampir 110, aku lupa deh. Aku nggak really measure myself before I went on a diet, karena aku cuman just kayak, sebenarnya aku agak gini, bentar aku mau cerita dulu. Jadi sebenarnya aku nggak nimbang berat aku sebelum aku start this diet, nor my lingkar pinggang. Tapi terakhir kalau nggak salah lingkar pinggang aku itu sekitar 110, dan lingkar pinggul itu sekitar 125 kalau nggak salah ya. Terus 105 ding. Iya 106 deh lingkar pinggangnya, dan lingkar pinggulnya itu sekitar 120, ada di situ. Kalau nggak salah di haul aku yang aku kasih keterangan tentang lingkar pinggul aku. Let me check. Oke. Dan berat aku terakhir aku nimbang itu 100 kiloan, dan aku udah takut mau nimbang lagi, so I put that away. Jadi I've decided to go on a diet. At first aku nggak expect bakalan kayak gini gitu loh. Aku kayak ya udah, let's go to the gym, let's try to eat less. Terus we'll see
kayak aku nggak punya target, aku nggak punya goal sama sekali, kayak aku bakalan lose berapa kilos in berapa bulan kayak gitu. Aku nggak punya kayak gitu sama sekali karena biasanya aku nggak bisa committed, ngerti nggak? Aku nggak bisa committed. Jadi kayak udah I'm go on a diet and then like something happen, I got stressed out, relapse gitu-gitu, ngerti nggak? Jadi aku agak skeptical sebenarnya sama diri aku sendiri at the first time I start this diet. Start this diet. Jadi aku kayak ya udahlah, go with the flow. Aku biasanya kalau orang kan, aku biasanya once I go to the gym, kayak aku kayak kalau ada waktu aku pagi malam aku go to the gym, right? Dan udah menyiksa diri kayak gitu, istilahnya menyiksa diri, nggak really menyiksa diri, kayak udah susah itu kan. I mean like it's not easy, kayak udah ngelakuin hal yang susah kayak gitu. Terus ada yang komentarin, kamu kok nge-gym tapi kok nggak turun-turun, itu kayak langsung crash di mental dan udah relapse lagi biasanya kayak gitu. Cuman I'm pretty proud of myself, of my journey. Like this time I'm committed to it for 6 months and I lose so many kilos that makes people aware of it. And I just got like so many compliment about that, kind of like that. Jadi nggak ada yang nyinyir gitu, istilahnya kayak gitu. Oke. So the first time, jadi alasan kenapa sih aku sampai memutuskan untuk ya udah let's go to the gym. At first kayak aku ngerasa dalam melakukan daily activities aku udah agak berat. Dan kayak baju-baju yang aku pakai tuh udah kayak susah menemukan baju-baju yang unyu-unyu, jujur aja ya. Kayak aku bikin Shopee haul ini kok kayak basic kayak gitu. Dan juga yang menjadi penyemangat lecutan buat aku itu adalah aku kayak banyak banget kan selebgram yang plus size, yang lost kilos, dan juga ada yang beberapa kenalan yang lost kilos, turun gitu, badannya turun pokoknya dari yang berisi jadi ya fit lah. Aku mikir kayak other people kok bisa, kok aku nggak bisa gitu. Itu salah satunya juga yang jadi faktornya. Tapi faktor yang paling utama adalah aku udah mulai merasa dalam melakukan daily activities aku ini udah become a problem gitu, ngerti nggak? Jadi kayak aku udah mulai sakit belakang, sekarang masih sakit belakang kalau mau dapet, cuman kayak ya itu udah PMS, bukan nggak because karena ya udah kayak aku mau cebok, I'm so sorry, kayak mau cebok kan begini kan ya Wak, ini tuh udah kayak udah ketarik gitu, kayak okay, I need to go back to the gym. And salah satu alasannya why I go back to the gym karena udah pandemi udah nggak terlalu gimana gitu. Aku selalu suka dengan gym, aku selalu suka going to the gym, tapi FYI aku ke gym itu nggak weightlifted, aku nggak pernah main alat yang pernah aku sentuh itu treadmill, dan aku nggak terlalu suka treadmillan. Jadi aku biasanya di gym itu cuman ikut kelas Zumba, sama ini ada kelas HIIT yang high intensity kayak Metafit and Strong Nation, if you know. Jadi itu tuh dia kayak intense, dan dia tuh bukan kayak joget-jogetan kayak Zumba, enggak. Ini kayak yang boxing, and then like there's a lot of squat, like burpees, and then like a lot. Jadi kayak misalnya kalian bisa mungkin look it up on internet, Metafit kayak gimana dan Strong kayak gimana, Strong Nation. But it do help me a lot with my weight loss journey. Oke. Jadi karena aku kan kemarin join gym lagi itu setelah aku dari Bali bulan Juni buat tes. Aku udah kayak ngerasa oke, berarti ini udah nggak terlalu gimana-gimana pandeminya. Oke, let's go back to the gym. Jadi aku mulai gym lagi, dan pas aku mulai gym itu aku so overweight, obese, ya kayak udah 100 kilo. Jadi aku nggak langsung mulai dengan yang high intensity dulu. Untuk the first week and for the first week and second week aku join kelas Zumba dulu karena nggak terlalu banyak loncat. Jadi kalau misalnya kalian overweight juga, kalau di atas berapa gitu, itu kan terlalu bagus juga kalau misalnya kalian loncat karena kan kaki kalian tuh kaki kalian tuh kayak nggak, jadi kalau kalian loncat itu tuh beban kalian jadi 3 kali lipat lebih dari berat badan kalian. Jadi kayak it's not really safe. Jadi aku pertama tapi aku bebel sih, aku tetap loncat biarpun masih gendut, tapi ya udahlah ya. Jadi aku join kelas Zumba dulu karena kan kalau misalnya udah gendut banget itu gerak dikit aja ngos-ngosan gitu. Jadi aku try to
biasakan diri lagi dulu dengan bergerak gitu, training endurance juga gitu gitu. After that ya udah aku mulai coba yang kelas strong lagi dan metafit. Dulu sebelum pandemi aku suka join kelas itu emang. Jadi ya basic-basicnya udah tau lah ya. Jadi tapi ya namanya itu, tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian ikut kelas kayak gitu, don't be ashamed to berhenti banyak. It's okay. Kayak kalian apalagi dari yang nggak pernah olahraga sama sekali, terus kayak kalian mencoba olahraga itu kalian bakalan kecapean. Jadi ya it's okay, take your time, do it slowly, do it at your pace. Jadi ya aku berhenti kalau aku capek, aku berhenti, kalau aku nggak bisa ikut aku berhenti. Jadi kalau misalnya di kelas kayak gitu yang HIIT, yang intens itu, high intensity, dia nanti ada low impactnya. High impactnya biasanya jumping, low impactnya kayak cuman ya nggak perlu jumping kayak gitu. Jadi kalau misalnya I cannot do the high intensity, high impact one, I will do the low impact one kayak gitu. So it's okay, jangan takut untuk ikut kelas gitu. Aduh nanti aku sering berhenti, it's okay, take your time. Kayak ya udah gitu, you are trying to start something, you cannot master it like at once kan. Kalian kalau misalnya mencoba sesuatu yang baru, kalian gak bisa langsung bisa gitu kan. Jadi nggak apa-apa, coba aja. Terus pelan-pelan nanti kalian bakal sadar sendiri. Kalau kalian terus ikutin, nanti kalian dari misalnya dalam satu sesi itu kalian berhentinya 10 kali gitu. The next week bakalan tinggal 8 kali. The next week lagi tinggal 7 kali gitu-gitu. Kalian bakalan sadar bahwa ketahanan kalian itu akan lebih kuat gitu, pokoknya kalian akan lebih tahan gitu lah, maksudnya lebih kuat gitu. Biasanya yang tiap lagu langsung ngos-ngosan, ini kayak kalian bisa bertahan 2 lagu, abis itu 3 lagu, abis itu tahu-tahu udah setengah sesi baru turun minum kayak gitu. Ya gitu, maksudnya it will help you a lot with your endurance. Kayak iya gitu, pertama ya emang bakalan capek ngos-ngosan, tapi lama-lama kalian bakalan lebih terlatih. Asik, terlatih apa sih bahasanya, pokoknya gitu, ngerti kan maksud aku kayak gimana, kayak gitu. Nah itu jadi untuk gym itu yang aku lakukan. Ya, dan biasanya aku kan terikat juga ya waktunya. Biasa ini di gym aku ada kelas pagi, enggak, dulu tuh masih ada kelas sore doang karena ya sore karena kan masih pandemi gitu kan. Sekarang udah ada kelas pagi mulai dari tahun ini. Itu aku kalau misalnya bisa aku bakalan coba untuk tiap hari, tapi kan aku tuh ada kursus kayak kampus kayak gitu. Kadang-kadang ya kalau misalnya nggak bisa, aku bakalan bakalan prioritas kalau misalnya mau datang itu ke yang high intense gitu loh. Jadi let's say aku going to the gym 3 kali seminggu lah, tapi kadang-kadang I miss it karena ada kerjaan lain atau misalnya aku berangkat dan sebagainya. Tapi ya udah gitu. Oke, itu dulu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kan kayak aku bilang, kayak aku berangkat atau misalnya kemarin libur Natal dan Tahun Baru, aku nggak nge-gym nih, aku ngapain? Pas libur Natal dan Tahun Baru, aku karena kan mager ya, nggak kemana-mana ya, biasanya kan open house, masak-masak gitu, aku coba ngikutin kelasnya Chloe Ting, bukan kelas sih, sorry, HP aku jatuh. Bukan kelas, kayak apa sih videonya Chloe Ting yang sharing program, kayak just so I can move gitu loh. Just so I will move gitu, karena aku jujur aja kalau di rumah ya nggak bosen, nggak ngapa-ngapain ya, palingan tidur, nyemil gitu kan. Jadi ya kadang-kadang karena aku udah lost so much weight juga, kadang-kadang jadinya feeling guilty gitu loh. Aduh aku makan kebanyakan, kayak gitu. Jadi kayak ya udah kita olahraga gitu, kita buang kalori yang tadi gitu. Terus kalau misalnya aku liburan, kemarin ini yang aku mau kasih tips juga, mungkin aku notice di Bali itu porsinya gila gitu kan, porsinya banyak, porsi bule gitu. Jadi 1 meal itu kayak mengenyangkan sekali. Dan aku kayak sebenarnya mikirnya pas aku di Bali itu, okay, I'm so gonna get so much, maksudnya aku bakalan naik nih pasti. Tapi ternyata enggak, karena kenapa? Aku jalan banyak di Bali. Kayak kemarin pas aku ke Bali, aku stay-nya di Sanur kan, dan di Sanur itu kan ya Sanur Beach. Jadi kayak aku ini kayak makin
Hai, I'm back. Di Sanur Beach, jadi kan di dekat hotel aku itu Pantai Sanur, jadi aku biasanya jalan dan dalam sehari itu aku biasa stepnya itu 10.000, ya kelihatan kan di HP, oh udah 10.000 step. Dan aku malah pulang dari Bali, aku pernah sempet malam, aku kan jadi gini, aku untuk makanan, bentar, ini agak nggak terstruktur ya, tapi mohon maaf, anggap aja lagi ngobrol sama temen gitu kan. Aku untuk makan, aku udah nggak makan nasi putih, aku try to replace it with beras porang, si Fukumi. Tapi kalau misalnya nggak ada itu, karena itu mehel, ya udah nggak makan nasi aja. Untuk karbo kan ada banyak option kayak kentang dan umbi-umbian. Jadi whatever works for you, okay? Dan aku nggak makan malam lagi. Jadi kayak intermittent fasting kayaknya. Jadi aku di atas jam 6 sore itu udah nggak makan aku tuh. Aku udah nggak makan. Nanti untuk paginya aku biasanya ya makan pas bangun jam 7 atau jam 8 gitu kan. Ya, sekitar jam 7 atau jam 8. Ya, sebangunnya aku gitulah. Tapi nggak pernah jam 6 kayak gitu. Pokoknya di atas jam 6. Kalau biasanya jam 8 sih, ya setengah 8, jam 7 lah. Let's say jam 7 biasanya aku makan pagi. Tetapi makan malamnya juga kadang-kadang kalau aku udah dari kampus sudah kenyang, dia itu udah kayak jam 2, udah terakhir makan tuh jam 2 siang. Dan aku nggak ngerasa aku dapat adamah atau apa sih karena itu. Aku nggak tahu karena udah terbiasa aja jadinya buat aku. I've been doing this for the past 6 months and itu karena like nggak, so far sih it's okay buat aku gitu loh. Jadi untuk makan itu, yang lain aku makannya bebas, aku makan kue, aku makan, kadang-kadang masih nyemil, makan coklat. Kalau nyemil sih sebenarnya aku feeling guilty dan kayak bakalan jadi gila setelah itu, kayak I will go to the gym kayak aduh aku udah nyemil as in makan chips kayak Lay's, torti apa sih ya, Happy Toast gitu-gitu. Aku tuh doain banget nyemil sih. Tapi kayak ya udah dikurang-kurangin gitu kan. Terus kayak lambung aku juga kayaknya mungkin udah mengecil karena aku makannya, oh iya porsinya juga aku kurangin, tapi gara-gara itu lambung aku mungkin udah kayak lebih kecil, jadi udah nggak bisa memuat banyak makanan lagi. So ya udah, jadi makannya porsinya udah jadi kecil. Jadi untuk makanan itu 3 itu aja yang aku lakukan dan lainnya aku bebas. I still like eat. Aku makan daging, aku makan kayak roti, coklat, segala macam aku masih makan. Jadi untuk makanan itu. Oke, back to Bali. Jadi pas aku pulang dari Bali, aku nimbang, aku malah turun dong 1 kilo. Siapa yang liburan turun berat badan? Aku. Jadi aku notice karena aku banyak jalan, tapi di Bali aku masih tetap nggak makan malam. Tapi ada satu hari aku ke bar dan aku minum bir banyak banget, kayak jangan ditiru. 7 botol I think. Iya, karena aku mau denger live music dan I was stressed with my task, jadi kayak udah beres itu aku healing gitu kan, udah lama gitu kan. Jadi itu, tapi aku kan it's beer man, it will make your belly bigger. Tapi abis itu besoknya aku hangover, tapi aku hangovernya aku ngapain? Aku jalan. Jadi hangovernya hilang dan aku ke jalan itu sampai 17.000 step. Dan I know this after di Bali itu malah aku beratnya turun dan aku menarik kesimpulan sendiri, kayaknya ya udah itu kan makanan di Bali itu aku makanan western kayak mashed potatoes, tapi mungkin makanannya lebih bagus kali ya. Dan mungkin healthier. Jadi walaupun porsinya gede, aku tuh ada yang sekali makan steak 200 gram, terus mashed potato-nya banyak banget, tapi ya kayak ya gitu. Terus jadi porsinya gede, tapi mungkin karena aku banyak jalan, at least gerak-gerak jadinya nggak naik. Jadi itu mungkin yang bisa aku disimpulkan, as long nggak perlu kayak misalnya kalau misalnya aku nggak bisa ke gym, aku akan berusaha kayak jalan sampai berapa, at least 10,000 step kalau misalnya aku nggak ke gym ya. Tapi kalau aku ke gym nggak perlu 10.000 steps. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa jalan 10.000 steps dan ke gym, aku bakalan do the Chloe thing, workout from YouTube gitu. Oke, jadi itu sih yang aku rasa aku lakuin. Bentar, my hair lucu. Yang aku lakuin that makes me lose 20 kilos. Dan ini yang beberapa tips yang aku bisa kasih ke kamu.
satu, aku nggak tahu ini aku aja yang mental kelompok atau emang kayak matters. Jangan dengerin nyinyiran orang. It's your process, gitu kan? It's your process. Karena kalau misalnya kalian dalam diet itu, yang itu gak bakalan langsung kelihatan hasilnya. Gak bakalan langsung kelihatan. Aku baru notice aku lose weight itu sekitar 3 bulan. Tapi aku udah lost so much ternyata. Jadi physical wise mungkin itu gak bakalan kelihatan langsung, tetapi kalian bakalan sadar apa? Itu ketahanan kalian gitu loh. Dari yang kalian gampang ngos-ngosan akan berangsur-angsur jadi lebih tahan gitu. Kalau gerak gak bakalan cepet capek. Satu. Dan itu gak bisa dirasain orang lain. Yang bisa rasain itu adalah diri kalian sendiri. Jadi orang lain mungkin bilang, ih kamu kok nge-gym terus, kamu kok diet tapi gak berubah. But for sure you can feel this. Ini yang aku pertama kali aku notice ini. Baru makanya itu, jangan dengerin orang lain. Karena kalau aku, in my case, aku suka dengerin kayak gitu, itu bikin mental aku kayak jatuh dan kayak mikir, aduh ngapain, nggak usah kalau gitu, aku nggak usah diet, ngapain susah-susah tahan kayak nggak maksudnya ya ngapain susah-susah nge-gym, kayak ngapain susah-susah kayak diet tapi ternyata nggak ada hasilnya gitu. Because other people might not see it, but you can feel it. That's the thing about diet. Satu itu. Yang kedua, make it your lifestyle. Kalau menurut aku udah ini bukan diet buat aku, tetapi udah kayak lifestyle. Jadi kalau itu lifestyle, kamu akan do it constantly, itu akan menjadi habitnya kamu gitu lah. Bukan cuman oh aku mau diet sampai segini, goal aku di segini, kamu udah sampai di goal itu udah beres gitu. Enggak, tapi ini kamu bakalan ya udah just try to live. Kalau misalnya aku ya, because it mungkin ini kali ya yang jadi alasan aku bisa komit, karena aku nggak punya goal gitu loh. Aku nggak punya target aku segini nih, nggak punya. Aku just try to live it gitu loh, try to make it the lifestyle gitu loh. Mungkin that's why it works for me this time. Yang ketiga, never compare your progress with other people's progress. Jadi aku awal-awal diet, aku kayak sering lihat, dia setahun itu turun banyak banget, kayak kok aku nggak setahun sih ya, kayak sebulan ya udah turun, kayak kelihatan banget gitu loh. Kok aku nggak bisa gitu. Tetapi kayak ya at least aku turun gitu. Other people's progress might not same with yours gitu. Dan orang-orang kan responsnya beda-beda ya, kayak gak apa-apa gitu. Misalnya kalau misalnya nggak langsung, kok dia kok ngelakuin exercise ini dia cepet banget turunnya, kok aku nggak, it's okay gitu loh. Menurut aku itu dia works from the inside, ngerti nggak? Kayak the way you feel kayak gitu. Jadi dan itu bakalan bikin kamu stres gitu loh. Jadi jangan pernah kalian compare your progress with other people's progress gitu. It will only make you stress dan gak bakalan baik buat your diet. Terus apa ya? Bentar. Aku mikir, tadi aku udah mikir bagus banget kata-katanya tapi aku lupa. Apa ya? Itu sih palingan. Jadi ya dan mungkin kalau misalnya kalian try to lose weight, kalian nggak cuman harus siapin physical kalian, tetapi mental kalian. Karena ya kayak tadi, banyak orang will judge you probably, but it's okay. Dan jangan pernah takut. Dan aku sih jujur aja ya, kalau misalnya di gym aku itu orang-orangnya pada baik dan pada encourage gitu loh. Jadi kayak ayo ikutan kelas ini, kayak ayo besok ikutan lagi ya, kayak gitu. Dan I kinda like, kenapa aku suka di gym yang itu, karena itu orang-orangnya kayak ya they will encourage you gitu loh, kayak yuk join kelas ini yuk, kayak gini, besok dateng nggak, kayak gitu. Dan I kinda like it, it's kinda like very welcoming dan gitu. Dan cuma di gym aku aja sih yang punya yang kelas yang HIIT, yang lain cuma Zumba doang. Jadi itu sih I think. Oh iya, then find your own find the diet that works for you. Kalau misalnya kenapa aku ikut kelas kayak gitu, karena aku nggak suka lari. Aku sekarang sih, dulu aku nggak kuat lari, tapi sekarang kayaknya aku udah lebih kuat lari, karena kemarin di kelas aerobik tuh disuruh lari keliling lapangan, and I can do it dan nggak ngos-ngosan. Tetapi aku nggak suka.
aku lebih prefer walking. Kenapa walking? Karena with walking you can enjoy the view, karena kamu yang take it slow, kayak enjoy gitu, bisa ngelirik kiri kanan. Kalau lari kan kamu fokus ke depan. Aku nggak suka kayak gitu. Aku nggak suka treadmill juga kayak itu. Kayak stagnan gitu kan, nggak ada motion, nggak ada gerakan, nggak ada yang bisa dinikmati gitu kan. Kalau Zumba itu kan dia ada gerakan dan berbeda-beda, lebih kayak dynamic. I love that. Itu kelas HIT juga kayak gitu, lebih dynamic. Jadi aku suka yang kayak gitu. Aku orangnya bosenan soalnya. Jadi kalau misalnya kalian suka lari, go for it. If it works for you, go for it. It doesn't work for me. But if it doesn't work for me, doesn't mean it won't work for you. Lari bagus sih sebenarnya, cuman aku nggak suka. Aku juga nggak suka kelas sepeda statis, spinning, kayak RPM. I don't like it. Karena ya itu kayak, iya sih lagunya enak, cuman kayak agak gimana ya, gak bosen aku tuh. Itu terus ya treadmill juga, kayak treadmill kan kayak gimana sih, aku nggak suka yang kayak gitu. Tapi misalnya kalau misalnya kalian suka itu, go. So find the one that works for you, okay? Not the one that works to other people, but find the one that works for you. Kalian bisa coba semua olahraga kalau misalnya kalian mau dan punya waktu. Coba and find the one that you like. Karena kalau misalnya kalian suka, itu kalian encourage kalian buat ngelakuin itu gitu. For me it's gym, kelas di gym gitu kan. Kenapa nggak lifting? Malu. Aku nggak tahu pakai alatnya, dan sampai sekarang aku kayak masih malu tuh atur round. Tapi udah lah ya. Jadi udah gitu. Nggak bagus sih malu-malu itu, tapi udah lah ya. Oke. Ya udah cukup sekian, dan terima kasih udah mau setengah jam kalian dengerin aku. Anggap aja kita lagi ngopi-ngopi cantik bareng, ngobrol sis to sis, bro to bro gitu. Jadi ini perjalanan diet aku, what did I do, mungkin secuil tips dan trik mungkin, I don't know, like. Tapi ya itu yang kalau misalnya yang 3 terakhir itu, 4 tips terakhir itu yang really works for me. Jadi ya, kalau misalnya kalian looking forward to lose your weight, to become healthier and stronger, semangat untuk menjadi a better version of yourself. You can do it. You really can do it. Just focus not on your, no, I won't say focus on your goal. Focus on the process, then you will enjoy it, okay? Semoga apa yang aku sharing ini bisa berguna buat teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari semangat. semangat tips buat diet, buat to become a better version of yourself. Then that is it for the video today. Thank you so much for watching. I'm not gonna edit this because like, ya udah, I will just post it directly. Okay, thank you so much for watching, and I'll hope to see you on my next video. Bye bye.